itu kita masuk ke bab 3. Nah, bab 1 sudah paham, bab 2 sudah paham. Kemudian untuk yang bab 3 metode penelitian ini seperti apa? Ingat ketika kita bicara metode penelitian, kita bicara mengenai alat, sarana, bagaimana cara kita untuk melakukan penelitian atau untuk memecahkan permasalahan yang kita angkat di bab 1. Ingin mengetahui tujuan penelitian Anda itu bisa dikerjakan atau tidak, Anda lihat dari metode penelitiannya. Tadi sudah saya contohkan di awal-awal pembahasan tadi. Terus ingin mengetahui teori-teori apa yang sudah mendukung, Anda sampaikan di bab 2, tujuan usahakan. Sekarang kita bicara metode penelitian ini, kita perjelas kira-kira dengan apa dan bagaimana kita melakukan penelitian atau mengerjakan skripsi kita ini. Pertama yang perlu kita identifikasi adalah tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di mana? Saya ingin meneliti di Solo Raya, Pak. Oke. Di Solo Raya, apa yang Anda teliti? Sektor industri manufaktur. Oke. Kapan Anda melakukan penelitian? Saya menargetkan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2020 sampai dengan selesai. Ini kurang spesifik. Yang benar adalah Anda buat rentang waktu yang bisa Anda gunakan sebagai target yang terukur. Katakanlah, saya ingin meneliti dari bulan Maret 2020 sampai Desember 2020, Pak. Misalkan. Itu berarti kan Anda punya target. Anda punya waktu penelitian yang terukur secara jelas. Nah, itu yang baik. Ini contoh yang salah. Kenapa? Dia cuma bilang dari bulan Maret 2020 sampai selesai. Selesai meneliti kapan? Tidak jelas. Padahal ketika kita bicara skripsi, di situ harus ada kejelasan. Supaya apa? Tidak jadi pertanyaan baru. Tidak mempersulit Anda sendiri di belakang. Nah, terus metode penelitian di sini dengan metode kuantitatif, berarti di situ ada populasi, Pak, ada sampel. Pengertiannya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian populasinya siapa? Ya, itu Pak, saya ingin meneliti seluruh karyawan sektor industri manufaktur di Solo Raya. Kok Solo Raya toh, Mas, Mbak? Kenapa nggak di tempat lain? Kan di tempat lain manufaktur juga banyak. Jadi gini Pak, ceritanya pada tahun 2018 itu BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, itu pernah melakukan survei Pak terhadap perusahaan sektor industri manufaktur golongan besar dan sedang di Jawa Tengah. Dan tercatat ada 890 perusahaan di industri pengolahan dan manufaktur. Dan sebagian besar dari perusahaan itu berada di Solo Raya. Nah, selain itu Pak, berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, jumlah karyawan yang bekerja di sektor industri manufaktur di Solo Raya itu berjumlah sekitar 781.594 karyawan pada bulan Agustus 2019. Saya ambil dari situs resminya bps.go.id, Pak, untuk yang area Jateng. Oke, berarti informasi Anda sudah valid dan alasan Anda sudah kuat. Kenapa Anda mengambil sampel karyawan industri manufaktur di Solo Raya? Nah, berikutnya yang Anda tentukan adalah jumlahnya. Anda tentukan kriteria minimalnya berapa. Saya ingin mengambil 75 Pak minimal. 75 itu tidak bisa kita tentukan dengan sendirinya. Ada rumus jumlah minimal sampel yang dapat dilakukan atau dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini salah satu contoh saja dari banyak kriteria untuk pencarian sampel atau jumlah sampel itu bisa ditentukan dengan berbagai rumus. Ada yang 100 itu cukup, ada yang 100 sampai 200 itu cukup. Ada yang jumlah indikatornya dikali 5. Ada juga yang 25 dikali jumlah variabel independen. Seperti di rumusnya Ferdinand tahun 2006 ini. Bebas, Anda mau pakai yang mana silahkan. Kalau di Ferdinand tahun 2006 itu rumusnya adalah jumlah minimal sampel atau N itu sama dengan 25 dikali jumlah variabel independen. Jadi variabel independennya tadi ada 3. Yang digambar tadi ada keterlibatan, ada lingkungan, dan seterusnya. Itu kan jumlahnya ada 3. Kemudian dikalikan 25, ketemunya 75. Berarti sampel minimal Anda 75. Pak, berarti saya meneliti 75 karyawan kok cukup? No? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena bisa jadi kuesioner yang Anda sebar itu tidak semuanya terisi dengan baik. Bisa jadi ada kuesioner yang rusak, bisa jadi ada kuesioner yang lengkap, bisa jadi ada kuesioner yang tidak bisa Anda olah. Nah, ada berbagai macam masalah yang bisa timbul ketika Anda itu sedang mencari atau mengumpulkan data. Nah, terus gimana Pak? Ya, Anda melakukan antisipasi, Anda lebihkan. Kalau 75 berarti kan minimalnya 2 kali lipatnya, 150. Ketika Anda menggunakan SPSS ya di bawah 200 itu cukup. Tapi ketika nanti Anda menggunakan alat analisis yang berbeda, katakanlah menggunakan AMOS, berarti Anda minimal 200.
Itu, Mas dan Mbak. Jadi ketika kita ingin menentukan jumlah sampel itu ada dasar yang kuat. Nah, kemudian setelah kita mengetahui jumlah sampel, kemudian kita harus mengetahui metode pengambilan sampelnya, non-probability sampling. Yang namanya desain non-probability sampling itu apa sih? Tidak semua orang yang Anda jadikan responden itu punya kesempatan yang sama untuk memperoleh kuesioner dari Anda. Nah, bisa jadi, katakanlah Mbak Ella meneliti pengunjung matahari. Dia datang ke matahari pada hari Senin. Nah, Mbak Zela adalah pengunjung setia matahari. Dia berkunjung ke matahari pada hari Selasa. Nah, sedangkan yang diteliti oleh Mbak Ella ini adalah pengunjung setiap matahari. Mbak Ella tidak bisa mengakses Mbak Zela. Kenapa? Karena Mbak Zela datang pada hari Selasa. Mbak Ella nyebar datanya hari Senin. Nah, berarti Mbak Zela tidak bisa menjadi responden Mbak Ella. Kemudian ada juga Mbak Amalia dan Mbak Luciana itu pergi ke matahari pada hari Senin, ketemu sama Mbak Ella. Baik Mbak Zela, Mbak Luciana itu sama-sama Mbak Amalia itu sama-sama pengunjung setia yang loyal terhadap matahari. Sama-sama masuk kriteria responden penelitian dari Mbak Ella. Tapi yang bisa diakses hanya Mbak Amalia dan Mbak Luciana karena mereka datang pas ketemu di hari Mbak Ella melakukan penelitian. Mbak Zela tidak bisa menjadi responden Mbak Ella, walaupun dia memenuhi kriteria sebagai responden penelitian. Kenapa? Dia datangnya di hari Selasa. Mbak Ella tidak melakukan di hari Selasa penelitiannya. Dia nggak nyari responden pada hari Selasa. Dia cuma hari Senin. Nah, itu berarti kan tidak semua pengunjung setia matahari itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampelnya Mbak Ella. Nah, itu disebut dengan teknik non-probability sampling. Nah, kemudian di situ ada juga metode purposive sampling. Ini yang paling sering digunakan. Anda mau menggunakan kriteria tertentu atau tidak untuk responden Anda. Misalkan di Mbak Eka ini, karyawan yang digunakan sebagai responden, itu minimal dia sudah 3 bulan bekerja, Pak, di industri manufaktur Solo Raya. Lah apa Mbak, kok ora sebulan wae, kok ora seminggu wae. Begini Pak, saya punya dasarnya, saya punya alasan yang kuat. Jadi berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 dijelaskan bahwa masa percobaan dapat dilakukan paling lama 3 bulan. Di mana masa percobaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menilai bagaimana karyawan dapat beradaptasi dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya, sehingga bisa dievaluasi. Nah, setelah lewat masa percobaan 3 bulan tersebut, Pak, perusahaan itu bisa menilai komitmen karyawan dari organisasi itu seperti apa. Oke, berarti ini Mbak Eka bisa memberikan alasan yang kuat terkait dengan kriteria dari respondennya. Nah, jadi Anda itu tidak bisa menentukan kriteria sendiri, harus ada alasan dan dasar yang kuat. Nah, ini dicontohkan oleh Mbak Eka. Selanjutnya, setelah populasi sampel, kita bicara mengenai desain penelitian. Anda menggunakan alat apa ini? Anda sudah tahu mau meneliti siapa, sampelnya berapa, menelitinya di mana, dengan alat apa sekarang. Anda menggunakan instrumen atau alat yang disebut sebagai kuesioner. Kuesionernya dilakukan secara online atau offline. Karena ini pas lagi kondisi corona, berarti dia nyebar menggunakan Google Form. Oke, bisa. Kemudian di instrumen penelitian ini disebutkan juga variabel-variabelnya dan definisi-definisi operasionalnya. Nah, untuk definisi operasional ini berbeda dengan definisi secara teori yang sudah Anda tulis di bab 2 skripsi tinjauan pustaka. Bedanya apa, Pak? Kalau untuk definisi operasional itu dirumuskan berdasarkan indikator atau pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi beda dengan apa yang ada di bab 2. Tidak bisa Anda kopas dari itu. Tapi bisa Anda kopas dan Anda modifikasi kalimatnya dari kuesioner, dari item-item pertanyaan untuk variabel tersebut. Misalkan, untuk keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan itu ditunjukkan dengan sikap partisipasi yang dimiliki karyawannya dan ditandai dengan tingkat antusiasme yang tinggi untuk menghadapi segala tantangan dalam pekerjaan mereka. Nah, bisa jadi di indikatornya itu adalah bagaimana kita menilai karyawan itu punya tingkat keterlibatan karyawan yang tingkat keterlibatan kerja yang tinggi di tempat kerjanya. Oh, ketika karyawan itu punya tingkat antusiasme yang tinggi, Pak. Oke, berarti itu bisa jadi definisi.
Keterlibatan karyawan itu apa sih? Berarti sikap partisipasi yang dimiliki karyawan, Pak, yang ditandai dengan tingkat antusiasme yang tinggi. Terus apalagi? Ya ketika karyawan itu siap menghadapi segala tantangan, Pak, dalam pekerjaannya. Oke, itu bisa Anda masukkan sebagai definisi operasional. Berarti keterlibatan karyawan adalah suatu sikap partisipasi yang dimiliki karyawan dan ditandai dengan tingkat antusiasme tinggi untuk menghadapi segala tantangan dalam pekerjaan mereka. Nah, itu contoh definisi operasional yang sudah tepat, yang dirumuskan berdasarkan indikator yang ada, bukan sekedar copy paste dari definisi teori di bab 2. Kemudian di sini Anda jelaskan juga, Anda ngambil pertanyaan atau indikator dari mana? Dari penelitian siapa? Oh, dari artikelnya Hanesa 2016. Disebutkan. Logika yang sama juga Anda terapkan untuk variabel-variabel yang lain, seperti lingkungan kerja, kalau di sini ada pembelajaran organisasi, dan seterusnya. Nah, kemudian metode analisis data, ini sudah bicara ke statistik. Berarti kan mau menggunakan alat atau software apa nih? Tadi kan Anda sudah memperoleh alat berupa kuesioner untuk menghimpun data. Nah, sekarang data yang Anda himpun, Anda peroleh itu Anda apain? Apa cuma dibiarkan gitu aja? Kan enggak. Harus Anda olah supaya bisa Anda tarik kesimpulan. Terus ngolahnya pakai apa, Pak? Pakai software. Pakai alat statistik. Nah, kemudian alat statistik yang digunakan ada SPSS, ada AMOS. Kemudian di sini yang perlu ditampilkan dari output statistiknya adalah yang pertama terkait dengan karakteristik dari responden Anda. Respondenmu itu siapa wae sih nantinya yang akan Anda teliti. Itu ditampilkan melalui analisis deskriptif. Misalkan, siapa namanya, apa jenis kelaminnya, berapa usianya, dia tinggal di mana, pekerjaannya apa, dan seterusnya. Itu disebut sebagai statistik deskriptif. Jadi menggambarkan karakteristik dari respondennya. Kemudian pengujian instrumen. Anda punya alat yang disebut sebagai kuesioner untuk melakukan penelitian. Nah, alat kamu itu terdiri dari item-item pertanyaan yang disebut sebagai indikator. Indikator untuk mengukur variabel. Nah, indikatormu itu sudah benar atau belum? Nah, Anda bisa mengecek atau bisa mengujinya dengan menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah uji bagaimana instrumen pengukuran yang dikembangkan itu sesuai sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Saya mau tanya ke Mbak Ella, kalau kita ingin mengukur suhu badan manusia, apa alat yang kita gunakan, Mbak Ella? Suhu badan, Pak. Ya, Termometer. betul. Iya, Iya. benar, suhu badan pakai termometer kan. Nah, Iya. kalau kita ingin mengukur yang lain, misalkan kita ingin mengukur panjang suatu buku, Mbak Ella pakai apa? Pakai penggaris, pakai Betul. meteran. Nah, kalau kita ingin mengukur panjang buku, bisa menggunakan penggaris atau meteran tadi. Kalau kita Ya. ingin mengukur suhu badan manusia, kita menggunakan termometer. Nah, berarti itu alat ukur yang tepat untuk memenuhi masing-masing tujuan tadi. Sama Iya. halnya dengan uji validitas. Apakah indikator-indikator pertanyaan dalam kuesioner itu sudah tepat untuk mengukur variabel yang sedang Anda teliti? Dibuktikan dengan pengujian validitas. Kemudian ada juga yang disebut sebagai pengujian reliabilitas, menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias atau tanpa kesalahan, sehingga konsisten. Kalau hari ini dia digunakan untuk mengukur, katakanlah tadi ada variabel lingkungan kerja, kira-kira 5 tahun ke depan ini masih bisa digunakan atau enggak. Contoh untuk alat tadi, ada penggaris dan juga ada termometer. Dia memenuhi aspek reliabilitas. Karena apa? Konsisten. Sejak zaman orang tua Anda masih remaja sampai hari ini, kalau manusia atau orang pada umumnya ingin mengukur panjang buku, sebagian besar dari mereka menggunakan penggaris sampai hari ini. Berarti kan konsisten. Alat ukur penggaris itu digunakan untuk mengukur panjangnya buku. Sejak zaman orang tua Anda masih remaja sampai hari ini, kalau anaknya panas, mungkin waktu itu Anda atau adik Anda lagi panas batuknya mungkin, nah Anda ukur dengan termometer. Sekarang pun termometer masih digunakan untuk mengukur suhu badan. Berarti konsisten dari dulu sampai sekarang. Berarti uji reliabilitas untuk termometer dan juga penggaris atau meteran tadi itu sudah terpenuhi. Itu pengertian dari uji reliabilitas. Kemudian ada juga pengujian hipotesis. Nah, kalau untuk yang regresi nanti dimasukkan rumusnya. Kalau ini beda-beda.
tergantung dari variabel yang Anda teliti nantinya. Kalau untuk bab 3 ini, terkait dengan aspek-aspek statistik ini, Anda bisa melakukan kopas nantinya, Mas Mbak. Kopas tapi dengan beberapa penyesuaian. Nah, yang Anda sesuaikan apa? Tentunya yang paling jelas adalah Anda bedakan variabelnya. Variabel yang Anda teliti dengan variabel orang lain kan beda. Tapi ketika dia sama-sama menggunakan alat analisis SPSS, dia menggunakan regresi berganda, itu Anda bisa kopas di bagian ini. Dari mulai sini, Mbak, Mas. Nah, ini metode analisis data sampai ke bawah ini, semuanya bisa Anda kopas dengan catatan tertentu. Misalkan, untuk yang analisis deskriptif ini aman, pengujian instrumen ini aman, reliabilitas ini aman, hipotesis, ada rumus. Rumus persamaan regresinya kan kalau variabelnya beda, tentunya rumus yang dimasukkan juga harus berbeda. Nah, ini tentunya kan berbeda. Sesuaikan dengan variabel yang diteliti. Nah, kemudian OJT ini juga ada variabel-variabel lain yang dimasukkan. Nah, Anda sesuaikan dengan variabel Anda. Oke, Anda ingin mengkopas untuk keterangan mengenai OJT ini. Silakan, tapi ingat, Anda lihat variabel yang mereka teliti itu apa, sama dengan variabelmu atau enggak. Tentunya kan beda. Nah, di sini Anda tandai, Anda bedakan. Kalimat yang saya kasih kuning ini harus kamu ganti, kamu sesuaikan dengan variabel yang diteliti. Kalau yang putih ini bebas, ini bawa plek, masalah. Orang bakal dianggap plagiat. Karena apa? Yang namanya rumus UJT, kemudian analisis reliabilitas validitas itu ya dari dulu definisinya seperti itu. Tidak ada perubahan. Persentasenya atau nilai reliabilitasnya untuk kurva alfa itu lebih dari sama dengan 0,60. Ya sudah, itu sudah paten, itu sudah nggak bisa diutak-atik. Itu kamu kopas aja nggak masalah. Tapi dengan beberapa penyesuaian tadi, jangan lupa. Nah, ini UJF juga ada variabelnya, Anda ganti, nantinya Anda sesuaikan. Kemudian koefisien determinasi dan seterusnya.